lagi, seperti ada yang berubah topik kamu hari ini. 165 hari lagi kita menuju Ramadan. Berapa? Masya Allah, itu nggak berasa ya Sobat Ya Allah, Ambiar nggak ya. berasa ya guys. Bentar lagi, kurang berapa bulan lagi kita udah memasuki 2026. Ya 3 bulan, 2 bulan kalau 2026. Guys, 3 bulan lagi Ramadan. Banget ya. perjalanan cepet banget guys. Berasa. 3 bulan lagi Ramadan. Pengeluaran banyak. Alhamdulillah bisa ketemu Mulai sama sekarang orang-orang nabung-nabung ya. Nabung ya supaya kita sehat, panjang umur. Betul, uang masuk, keluar lagi, masuk, masuk, keluar lagi. Gak apa-apa, itu kan namanya berkah. Itu salah satu bentuk rezeki, bukan hanya mendapatkan rezeki, tapi punya kesempatan berbagi. Itu juga rezeki. Betul. Ya kan? Sobat Ambiar, semoga sehat-sehat terus ya. Sama seperti bintang tamu kita yang pertama. Semakin tua, semakin jadi. Kata siapa? Kayak kita kan. Ya, kita belum tua sih, Kak, maksudnya. Yang ini Kita juga setengah tua. STW. Ya, setengah tua ya. Yang ini mah kayaknya belum tua, soalnya semangat tuh nggak kelihatan tua. Iya. Kita pengen tahu ya kabarnya sekarang seperti apa, sambil kita juga mau cari tahu. Karena dia spill katanya kalau zaman sekarang itu ya, mereka yang bekerja di dunia hiburan berbeda sama yang zaman dulu. Kata Iya, siapa? aku Jangan setuju itu, fitnah. aku setuju. Kita tanya. Nggak fitnah, takutnya jatuhnya kan. Siapa yang beliau Ini sendiri? artis senior yang luar biasa banget. Aku bilang ini legend. Pos. Di pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Roy Martin. Sehat ya Om? Sehat. Gimana kabarnya golf nih? Om gaya keren banget. banget sih Om. Ya Allah. Dari kecil. Oh dari kecil. Bagus juga jawaban, keren dari kecil. Kenapa Ya. Om Roy tadi pasti mau ngomongin kita tadi apa? Kalian tetap keren, tambah keren hari ini. Alhamdulillah. Kan Terima kasih kita Om. pernah ketemu setahun yang lalu. Iya, Ya, biasa ya. nggak Tapi berasa Om kayak ya. lagi mau liburan ke Maldives ya Om. Iya. Oh, kayak ini ya, kayak film Godfather ya, Don itu loh. Don. Mana? Besot. Apa Don Bosco. Film Godfather. Don Juan ya. Oke, kita berempat mengucapkan Terima kasih. Om Roy Martin sebagai aktor senior. Katanya kemarin ini sempat menceritakan artis pendatang baru ini cukup berbeza dibandingkan yang lainnya. Iya. Kita lihat satu ini ya. Berbeda. Om Roy Martin. Tapi Om, Roy Martin. tapi Om jadi penasaran emang kalau zaman dulu nggak ada apa konten-konten apa namanya public figure, flexing, tunjukin rumah. Gak ada. Ada nggak sih Om? Iya ya, nggak ada ya. Dulu ada namanya koran kuning. Koran kuning itu koran yang selalu gosip. Itu di pinggir apa lampu merah gitu loh. Koran lampu merah. Jadi ada gosip diberitakan. Tapi biasanya Majalah-majalah gitu ya Om. Tabloid. bukan koran. Koran lampu merah dulu ada. Kalau tabloid zaman gue. Tapi kalau kita tanya misalnya, denger nggak Dewi Persik begini, saya pasti akan jawab nggak dengar. Kenapa Om? Selalu nutupin, walaupun saya tahu, saya akan tutupin. Dewi Persik tanya, tahu nggak Om Roy begini? Enggak tuh, itu kan zaman dulu kayak gitu. Iya. Jadi saling nutupin. Kalau sekarang mah diumbar-umbar ya. Dia sendiri ngumumin diri sendiri. Zaman dulu sesama aktor, aktris saling nutupi aib masing-masing. Kalau zaman sekarang mereka malah membuka aib sendiri ya. Ya membuka. Ya. Saling membuka dan malah dirinya Soalnya dapat duit Om dengan cara kayak gitu kan Om. Iya. Era media sosial Om. Era Ya kan? media Tapi Om selain planet yang berbeda memang. Iya. Beda sekali. Selain misalnya dari cara membuka dan menutup aib zaman dulu dan sekarang, apalagi yang beda? Zaman dulu sama pendatang baru deh misalnya, kalau di dunia acting. Ya, zaman dulu mungkin cuma 1-2 yang nggak disiplin. Dan itu akan dimusuhi oleh seluruh rakyat perfilman misalnya. Tapi hari ini tidak semua artis muda tidak disiplin. Banyak juga yang tapi rata-rata kurang disiplin. Waktu. Disiplin waktu sama banyak tingkah ya Om. Maksudnya di lapangan tuh pengen yang gini, pengen yang ruangan gini. Kalau yang baru-baru. itu penyakit namanya bintang kompleks. Penyakit bintang apa? Bintang kompleks. Kenapa ada bintang kompleks? Maksudnya apa? Merasa diri star kompleks. Star syndrome. Karena mereka nggak ngikutin susahnya Betul. prosesnya ya Om. Kalau zaman sekarang kan dari sosmed udah bisa terkenal. Makanya barometer artis itu adalah ketika dia sudah di TV, Bo. Jadi gini ya, kalau ada yang star syndrome, kalau Om Roy Martin bilangnya, bintang komplek loh gitu ya. Iya. Istilah zaman dulu gitu. Nanti kan kita nih suka ngejuri ini buat anak-anak baru, kita bisa kasih tahu. Betul. Kamu jangan nanti jadi bintang kompleks ya. Bukan komplek perumahan ya kadang-kadang. Kita kan netizen mau dijelasin. Tapi kan zaman sekarang orang udah terkenal di sosmed aja udah dipanggil artis kan.
Tetap ya kalau belum masuk TV itu bukan selebritis. Betul ya. Karena Bukan orang selebgram. itu tapi fakta. Bener, artis. Barometer artis tuh ketika dia sudah berada di TV karena dia akan mengikuti prosesnya. Benar. Gitu. Oke, Om Roy, kita mau ngasih lihat ya, ini perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang. Chinlock nih. Iya. Sebut perbedaan dunia. Entertain dulu dan Sekarang Martin dulu nggak. ada cinlok. Oh gitu. Bukan terbalik. Maksudnya terbalik. gimana? Justru dulu banyak cinlok. Karena misalnya saya syuting mungkin 3 bulan, 4 bulan di Sukabumi atau 3 bulan di Bandung. Jadi pacarnya. Atau akhirnya 4L, lu lagi ya jadi pacaran gitu. Terus lo jalanan soko kulit. Kalau hari ini kan kita bisa video call sama pacar kita. Oh iya. Kalau zaman Tidak dulu, merasa kesepian. Ya. Karena adanya teknologi kalau zaman sekarang. Justru zaman dulu yang banyak cinlok. Kenapa kah mesem kah? Kenapa? Ya kayak lo berdua kan ini 5 tahun kita pagi-pagi ambiar kan. Iya, ini lo lagi. Enggak ya, gue nggak cinlok sama dia. Bisa aja. Om, tapi ceritain sama kita, sebutin beberapa nama Om pernah cinlok sama siapa aja. Rahasia. Masalahnya istri saya nonton di Selamat pagi Tante Ana. Tapi pernah dong Om? Pernah dong? Kayaknya pernah. Om ketika belum kenal sama Tante Ana kan? Atau Oh iya jauh. Jauh waktu masih Ana muda belum ya? lahir ketika itu. Om, cinloknya kalau di lokasi tuh biasanya mesra-mesranya gimana Om? Rahasia. Om cinloknya pakai bumbu kacang nggak ya? Cinlok. Ngapain tangannya pakai gitu ngapain? Cilok. Oh cinlok. Cilok kan pakai bumbu kacang. Oh iya. Om, tapi kalau sekarang lihat aktor atau aktris ya, pemeran mereka pendatang baru di lokasi syuting, gimana Om? Apakah ke Om tuh mereka sungkan, ada hormatnya atau justru ada yang sebaliknya? Oh banyak banget Kayak orang yang tak kenal. hormat, banyak banget yang memang punya etika. Iya. Kali datang Om, kali banyak. Ini banyak juga yang nengok aja enggak gitu. Masa sih Om? Nengok enggak, kemudian dia terlambat Masa juga. sih, Om? Ya, saya yang Kelas selalu Om Martin bilang, digituin. selamat pagi. ya Allah. Ada. Om, ada Om yang gitu Om. Banyak. Astagfirullahaladzim. Ada Siapa Om juga. sebut Om satu-satu. Banyak juga yang ngajarin. Om nanti anunya begini-begini. Ya. Om dia tahu nggak kalau Om tuh Om Roy Tahu. legend gitu tahu? Tahu. Om, aku mau Masalahnya nanya. dia mau ngajarin saya aja. Aku mau nanya Om, perasaan atau dalam pikiran seorang Roy Martin tuh apa ketika ada aktor pendatang baru justru dia ngebrief Om Roy Martin, Om nanti gini ya aktingnya. Saya ketawa aja, ketawa artinya Terus Om gimana tuh? ya nggak apa-apa, saya senang aja bahwa ya Om Roy ini itu ya, apa kooperatif. Ya sih kita belajar pada anak-anak muda. Memang mungkin zamannya sudah berbeda kan. Jadi saya belajar pada anak-anak. Tapi Om apa pada saat satu frame si anak ini mengajarkan apa? Maksudnya kan secara adegan, secara apa kan Om mungkin cuma baca begitu doang, tutup udah langsung jadi. Tapi kan kalau anak sekarang kan bolak-balik baca skrip. Mereka tuh ngajarin apa sama Om? Saya ngajarin, Om nanti berhenti di sini, nanti belok sana, nanti nengok. Itu sutradara atau artis Om? Artisnya. Ya Allah Masya gaya Allah. banget. Kenapa nggak ketemu aku aja sih Om? Kalau ketemu sama Kalau Dewi, ketemu sama aku paling bilang, kamu masih anak kapan sore, kita udah mandi basah makan. Habis kalau ketemu Kak Dewi mah. Om kalau mau sebut nama silakan siapa Om? Terus Om iya aja. Iya dong. Ya makasih ya. Ya Siap. Allah. Ya Allah hebat. Wow, ini yang namanya ilmu padi ya. Betul. Ya. Maksudnya ya, Tapi nggak juga zaman sekarang kalau ilmu padi semakin berunduh semakin diketawain. Ya juga tapi kita mau kasih lihat yang namanya Om Roy Martin dari masa ke masa. Wih, gantengnya ini auranya nggak pernah punya. Kita boleh lihat transformasi dari seorang Roy Martin. Om. Luar biasa hebat. Wow. 73 tahun Om. Ya? Sekarang 73 tahun. 73. Berarti berkarya udah berapa puluh tahun Om? 51 tahun. 51 tahun berkarya di briefingin sama pendatang baru. Di briefingin sama pendatang baru yang cuma terkenal di sosmed doang. Iya benar, kesian deh tuh anak baru. Selama 50 tahun lebih berkarya. Ya Allah. Masih banyak pengalaman yang nggak bisa dilupakan. Wah, pasti banyak sekali ya. Gitu ya. Tapi yang paling nempel di kepala Om tuh apa? Dalam ingatan. Saya yang paling nempel adalah ketika syuting Kampus Biru. Waktu itu saya belum dikenal, udah 2 tahun main film tapi belum dikenal. Masih nggak ada yang kenal. Jadi saya nggak usah sebut nama, saya
saya sama salaman itu, ketika saya ngajak salaman, saya nggak diajak salaman. itu, oh ya. Aktor terkenal, antagonis itu. Saya ini, ya. Terus dia bilang, judul kamu siapa? Judul kamu, nama kamu siapa itu judul kamu? Dia manggilnya gitu. Dia teror saya luar biasa. Tapi nanti akhirnya jadi sahabat. Teror itu maksudnya intimidasi. Intimidasi. Kamu ngapain di sini? Wow. Udah pulang aja sana ke Jakarta. Semacam senioritas gitu, Om? Dulu senioritas luar biasa. Oke, terus jadi saya siap gitu aja. Oh, itu eranya Om waktu masih baru muda. Ya. Oke. Pernah digituin juga, Om? Iya, waktu saya film pertama itu juga. Kan dulu kan senioritas. Iya. Kan diantar jemput dulu. Ya. Saya pasti dijemput paling duluan dan diantar paling terakhir. belakangan. Astagfirullah. Ketika sore dapat snack itu, apa gorengan gitu, saya nggak pernah dapat. Diambil jatahnya? Ya dikasihkan orang, tapi saya nggak pernah dapat. Tapi dari situ saya bilang, saya akan jadi yang terkenal nanti. Wih, ada dinamika jadi superstar. Oh, tapi ya bener loh. Si Om Roy ini kan Gading itu kan berapa kali kakak juga pasti pernah syuting bareng dong. Itu nurun loh sifatnya ke dari Gading Om. ya, iya suka betul. nyapa duluan, suka apalagi kalau kita udah akrab. Gading tuh sama kayak Om Roy gitu. Om, ketika berarti anak saya bener dia ya. ya, Ramah banget Om, ramah banget. emang yang nggak bener siapa Om? Om, tapi gini, ketika akhirnya nama Om Roy Martin dikenal banyak orang publik terus juga mendapatkan penghargaan, aktor senior itu yang memberikan intimidasi akhirnya gimana? Biasa aja. Jadi sahabat. Tapi saya anggap ini bukan perpuluhan, saya anggap ini pendorong saya untuk maju. Saya ketika melihat ini, oke, saya akan buktikan saya bisa sejajar sama kalian. Itu. Laki perempuan Om? Laki. Top banget saat itu. Waktu itu top banget. Oh, wow. Tapi sekarang masih ada? Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Udah di akhirat maksudnya Om. Belum tahu. Mungkin di akhirat, mungkin di tempat lain kita nggak tahu. Oh, jadi Om nggak pernah tahu kabarnya juga? Nggak tahu kabarnya? Udah meninggal lama. Oh, oke, baik. Om, 50 tahun berkarya, titik terendah Roy Martin. Roy Martin. Ya ketika ditangkap. Itu titik terendahnya ya. Ya. Dan tapi ada juga masa-masa. Jadi ketika jadi paling top itu, minta maaf bukan sombong. Dengan honor yang tertinggi gitu, tiba-tiba tahun berikutnya sudah tidak ada tawaran lagi, sepi tepuk tangan, ya kan? Itu adalah titik terendah. Udah hidup ya Om. Tapi saya sadari bahwa ketika saya naik ke puncak, saya sadar suatu saat saya akan turun. Ya. Jadi ketika turun saya, oh ya udah, oke. Harus siap tapi ya, jangan tepuk tangan, tawaran nggak ada tahun 83 kalau nggak salah. Om, ketika tawaran nggak ada tuh Om ngapain? Ya, nganggur. Ada kerjaan-kerjaan lain. Atau mungkin bisnis yang lain gitu ya? Ya, cari kerjaan yang lain. Tapi di situ bahwa saya sadari bahwa tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi ya. Ya. Tidak ada yang abadi. Berarti kalau siap naik, siap turun ya Om? Harus. Karena puncak itu, jalan puncak itu kan berbondong-bondong orang. Bergerak menuju atas. Sampai atas pasti didorong oleh gelombang berikutnya kan? Ya, betul. Kita mau nggak mau turun. Cuman kita harus punya usaha, guys. Cuman usahakan ketika kita di puncak jangan gelinding gitu. Turunnya pelan-pelan dikit. Oh iya benar, Tapi luar biasa ya, siap naik bukan harus siap turun, tapi memang harus mau turun ya. Harus mau. Harus mau, itu yang harus kita usahakan jangan gelinding. Usahakan jangan gelinding. Om, kita juga mau kasih lihat ya, ini ada hubungannya sama Om Roy Martin. Mantan menantu sih, kita mau kasih lihat ya. Pasti hubungannya masih baik sama sekarang. Mantan menantunya Giselle Anastasia, pamer pacar baru Roy Martin. Dia berhak bahagia. Cinta Brian Om, tahu kabarnya ya? Brian. Ya pernah dengar. Pernah dengar, bukan dari Giselle langsung berarti ya? Enggak. Bukan dari orang-orang. Biasa gosip-gosip Banyak. Gimana tanggapan Om? Ya oke bahwa ya sekali lagi sama seperti itu, dia berhak untuk Bahagia. Semuanya ya, Gading juga. Berhak untuk menentukan masa depannya. Iya betul. Tidak terikat pada masa lalu, tidak terjebak pada masa lalu. Enggak, dia berhak untuk bahagia. Om, hubungannya sama Giselle gimana? Komunikasi maksudnya? Baik. Komunikasi lancar? Sangat lancar. Ya, enggak pernah saya, tapi oke, baik. Kalau ketemu baik-baik. Oke. Ini kan
gimana pun kan Gisel mamanya dari cucunya Om Roy Martin. Iya dong, abadi itu. Abadi. Selamanya. Terakhir ketemu sama Gisel masih ingat kapan? Kapan aja? Udah lama. Ada acara apa gitu ketemu. Kalau sama Gempi sering? Sama Gempi waktu Natal kemarin. Natal. Tahun lalu? Tahun lalu. Enggak, Dik, ada satu lagi apa ya? Gading ulang tahun. Gading ulang tahun. Oh, berarti cukup jarang ya Om? Memang jarang. Bukan kita sengaja untuk tidak ketemu, tapi memang pertama saya sibuk. Banyak kerjaan masing-masing. Gading sibuk, Gempi sibuk. Jadi untuk menyatukan tiga sibuk ini kan tidak gampang. Betul. Dibutuhkan timing yang tepat. Ya. Semoga semakin sering ketemu ya Om ya. Amin. Ada waktunya ya. Ada waktu. Tapi ini ngomongin soal waktu, kita juga mau kasih lihat ada waktunya ketika Gading, Gisel, Gempi mereka ketemu bareng dan Gempi nyanyi kan kemarin. Iya, Gempi nyanyi. insert lagu bareng-bareng ya. Insert. Coba kita mau lihat dulu seperti apa mereka meng-cover lagi. Nonton kan. Tapi memang Gempi, suaranya bagus banget loh dia. Suaranya bagus dan udah gede banget sekarang. Everything has changed. Kangen gak Om? Ya, waktu ya selalu berubah ya. Dia tiba-tiba dia udah besar, dia menemukan dunia mereka. Tapi saya satu hal yang gembira bahwa perceraian mereka tidak memisahkan mereka. Yes. Jadi anak-anak si Gempi bisa tumbuh lebih baik lah daripada kalau kedua orang tuanya musuhan. Ya, co-parentingnya berjalan baik ya Om? Parentingnya Ya, Gak semua sih ya Om yang bisa begitu. Cuman tidak semua, sedikit aja. tidak semua. Walaupun sudah berpisah Om, kita ngelihatnya juga mereka co-parenting berjalan dengan baik dan sepertinya Gisel juga tidak kekurangan kasih sayang dari kedua belah pihak ya. Ya. Om melihatnya gimana kebersamaan mereka? Bagus dong. Jadi ketika kita cerai, itu bapaknya kalah, ibunya kalah, tapi yang paling kalah anak-anaknya. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu jelas, ditinggal bapak ora kajet, ditinggal ibu ora kopen. Apa artinya Om? Jadi kalau perceraian itu kalau anak-anak ditinggal bapaknya itu tidak kurang dihargain orang. Ya. Tapi kalau ditinggal ibu itu kurang terpelihara. Jadi ini walaupun ditinggal tapi masih dua-duanya masih care gitu. Ya. Dua-duanya itu bagus. Om, mengurangi kekalahan, minimal mengurangi kekalahan. minimalisir ya. Iya. Om selalu kasih wejangan apa untuk Gading sebagai seorang ayah? Saya selalu bilang, Gading, ingat ya, pertanggung jawab kamu sampai kira-kira 20 tahun lagi. Artinya ketika Gempi sampai umur 21. Ya. Jadi sediakan cukup uang untuk pendidikan dia. Ya. Kalau tidak itu kurang akan Sampai Gempi menemukan jodohnya ya. Iya dong. Om Roy ya. Setelah dewasa lah. Ya betul. Dan itu sebuah pertanggungjawaban. Betul. Ya, hubungan kalian tetap baik itu yang terbaik karena terutama untuk Gempi. Kalian udah kalah tapi menangkan untuk Gempi. Wow, menangkan untuk Gempi ya. Tapi ada juga seorang perempuan yang berhasil memenangkan hati Gading Martin. Kita mau kasih lihat dulu ya Om ya. Disebut Jadi pacar baru. Gading Martin. Ini kata Medina Dina. Beneran ini Om Ya pacar? Allah. Gading Om. Saya Om tahu nggak? ya saya tahu. Saya tahu dan hanya beberapa kali ketemu tapi baik, anaknya baik. Cantik banget dan baik banget. Oke, Gading cerita apa sama Om tentang Medina dia? Enggak, dia nggak pernah cerita. Udah gede lah ya. Udah nggak, jarang ketemu kan, jadi ceritanya yang lain-lain. Tapi oke, Medina saya beberapa kali ketemu, anaknya sangat santun, sangat polite, sangat dia cantik. Ada keseriusan ke jenjang yang... Itu saya nggak tahu. Oke, berarti sampai sekarang belum ada omongan ya Om? Saya belum tahu. Seperti jawaban Om tadi. Apa? Kalau artis dulu setiap ada apa ini ditutupin. Nah sekarang juga Om gitu. Biar tahu tapi belum tahu. Ketika ngobrol sama Medina Dina pasti pernah dong sekali ngobrol Ketemu sedikit. Om, makan atau Baru ngobrol bener baru sekali ketika pembukaan restorannya Gading Tempong. Masih Tempong ya? Masih Tempong di Ibik itu kita ngobrol nggak lama tapi dari obrolan saya tahu energinya dia baik. Energinya dia baik. Oke. Jadi bisa merasakan energinya Ya, seperti ya, apa. baik, ya. Om mau bilang apa sama Gading Martin Om? Kita tahu pasti harapannya juga besar sekali ya sebagai seorang Ya. pria pastinya. Ya Gading, waktu tidak pernah nunggu siapapun. Waktu tidak pernah. Jadi ada keterbatasan waktu kamu dan keterbatasan waktu Medina saya kira. Jadi harus dipikirkan masa depan kalian bersama. Kalimat yang bijaksana sekali. Waktu gimana tadi?
Ada keterbatasan waktu ya. Waktu tidak menunggu siapapun. Dan ada keterbatasan waktu. Ya. Om, ada kekhawatiran nggak untuk anak-anak? Kekhawatiran maksudnya? Dari Om sebagai seorang ayah, kekhawatiran sebagai seorang ayah untuk anak-anak. Oh ya pasti ada kekhawatiran. Tapi kan gini, tapi khawatirmu tidak menambah apapun gitu. Iya betul. Kita khawatir juga, khawatir itu hanya menambah kekhawatiran kita, ketakutan kita. Jadi sebaiknya kita serahkan kita usaha, kita banyak doa, kita serahkan semua pada Tuhan dan berdoa yang terbaik untuk anak cucu kita. Oke, berbicara kekhawatiran Om, kita mau bahas satu artikel yang satu ini. Roy Martin, Khawatirkan jejak digital dilihat. gempita anak gading Misal. Gimana Not that easy ya Om ya. Ya. Jadi ini bukan soal nasihat juga nih. Tapi kita mesti juga hati-hati. Kadang-kadang karena jejak digital kita tidak pernah hilang. Betul. Jadi suatu yang kita lakukan hari ini mungkin 5 tahun lagi akan dibuka anak kita yang dewasa. Mungkin anak-anak sekarang belum bisa lihat. Tapi itu bahaya atau teman-teman atau ya kelilingnya ya Om. mungkin anak kita nggak tahu, cucu kita tahu, tapi temennya pasti ada yang jahil. Pasti ada yang jahil. Oh, kamu kok begini, orang tua kamu kok begini gitu. Itu kayak dibully gitu. Saya takut anak cucu-cucu saya dibully orang. Sangat dimaklumi sekali. Tapi Om terima kasih banyak untuk kata-kata bijaksana. Setengah jam ini banyak sekali kata-kata bijaksana. Terima kasih Om, sehat-sehat ya. Sehat. Ada satu kalimat yang luar biasa, jangan pernah khawatir, termasuk untuk hari ini Sobat Ambiar, karena kekhawatiran hanya akan menambah kekhawatiran. Kita kembali saat lagi tetap di Bagi-Bagi. Geger. Bagi-bagi Ambiar geger. 3 bulan lagi. Apa? Aku mau memberikan pertanyaan untuk Dewi Persik, boleh? Iya. Kamu tuh ketika bercerai, mahar yang dulu dikasih kemana ya? Itu pertanyaan membangkitkan emosi. Pertanyaannya emang dapat mahar? Waktu dulu, lah emang gak ada mahar, pakai mahar dong, ada mahar. Bakar-bakar jadi Soalnya Dewi gini waktu pertama, gak usah kasih mahar. It's okay. Yang penting seperangkat alat sholat sudah. Maharnya dia yang beli soalnya. dengerin. Apa? Memang Kak Dewi saat ini mungkin udah pokoknya jadi kita nggak pernah tahu orang itu nasibnya besok. Ya. 1 jam lagi kita nggak pernah tahu. Benar. Tiba-tiba dia mendapatkan suami yang Dapat suami yang tanggung jawab, Dimaharin. sesuai dengan akidah, syariat. pokoknya yang mahalin, Dimaharin, kasih mahar yang normalnya orang pernikahan. Kita nggak pernah. Guys, tahu. tapi gini. Kita jangan pernah menuntut. Guys, sini ada artis mau cerai, maharnya minta dibalikin sama suaminya. Aku tahu. Maksudnya suaminya yang minta balikin? Iya. Aku tahu Ciki Fauzi kan? Cikita Medi. Di Bagi-Bagi Ambiar kita akan hadirkan bersama dengan Ustadz Dery. Ini dia Cikita Medi. Aduh Ciki. Mau Cikita Medi nih. Oke, Ciki, jangan emosi dulu, Ciki. Jangan Sabar Ciki. Sabar. Bisa lebih tenang Emosi ya. Ciki. Jangan emosi ya, Ciki. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sama Ustadz udah kasih aku gelang Free Palestine. Wih, Masya Allah. Coba lebih di zoom dong. Ini dari Palestina jauh-jauh loh, dari Gaza. terima kasih ya. Ada Dami Palestina. Ya. Cikita Medi sama Ustadz sehat ya. Kami semua disini mengucapkan. Terima kasih. Tadi Ciki begitu, kalau Ustadz selalu sehat, alhamdulillah. Tadi Ciki aku tanya, Ciki kamu sehat? I'm not good katanya. Wah, you're not good. Ya gimana mau good, orang maharnya minta dibalikin ya. Bukan cuma mahar tapi DP rumah diminta dibalikin. Suami katanya begitu. Kalau menurut aku sih balikan deh Cikita. Enggak, jangan. Tapi ya Ustadz, Kalau saran aku enggak. jangan. Jangan, udah berselingkuh gitu ngapain, udahlah ya.
Yang sebenarnya tuh apa tuntutannya atau isi rekonvensinya tuh apa sih? Aku ralat ya. Mungkin karena kemarin aku sendirian belum pakai kuasa hukum. Nomor 1 yang aku baca ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata pas waktu aku baca surat gugatan rekonvensi itu menyatakan dia menolak semua gugatan perceraian. Artinya nggak mau cerai? Dia tidak mau cerai. Dan kedua dia juga menolak bahwa mahar itu ya dia bilang bahwa harus mengembalikan mahar 30 gram. Padahal faktanya pada saat ijab kabul itu logam mulia itu 25 gram saja. Kenapa lebih 5 gram? 5 gram itu adalah tabungan pribadi aku. Waktu aku awal menikah, aku memang konsisten untuk menabung logam mulia sebanyak 5 gram per bulan. Ditambah sama dia di surat gugatan rekonvensi. Dan berikutnya dia juga meminta DP rumah dan beserta angsurannya selama 41 bulan. Kalau menurut catatan aku, total yang sudah disetor kepada bank itu sekitar 47 yang aku sudah konfirmasi dengan pihak 47 bank. apa? Bulan. 47 kali ya. Tapi maksudnya 47 kali. Rumah itu DP kenapa dia minta ke kamu ya? Gak ngerti juntrungannya kemana. Itu sebenarnya kalian berdua yang punya kesepakatan untuk DP rumah atau hanya itu rumah Ciki doang? Itu adalah kesepakatan bersama di mana kita pada waktu memutuskan untuk pindah dari apartemen menuju ke rumah itu dengan satu alasan di mana kita mau keluar dari Jakarta pada saat itu COVID. Karena nggak ada perjanjian. Intinya kan hubungan suami istri kan, masih hubungan suami istri. Karena sayangnya waktu itu nikah kan ya karena nggak berpikir mau aneh-aneh ya. Jadi nggak ada pisah harta. Oh nggak ada pisah harta? Enggak. Ustadz izin ya sebelum kita ke Ustadz Dery ini karena banyak sekali poin yang membuat kita penasaran. Kita akan coba urai dulu dari ini mas kawinnya ya. Yang 25 gram ini kita kasih lihat ini betul? Ya. Ini yang diminta balik? Itu ada logam mulia di dalamnya, seperangkat alat sholat. Logam mulianya di mana memang? Di kamu? Di aku di Brankas, tapi tahun 2021 aku dan anak aku ke arah Brankas. Terus anakku Javier ketik password gitu kan. Mungkin anak kecil tuh suka banget tuh gitu. Pas dibuka kosong. Sisalah tali pusar Javier dan rambut akekah pertama 40 harinya. Jadi kemana? Aku tidak tahu. Saat itu 2021 aku tahu pasanganku saat itu lagi mengalami penurunan ya dan tidak ada income dan adiknya sakit, ibu juga sakit. Jadi aku menahan itu, tidak ingin berperang. Cuman aku tanya sama dia, mas kawin kemana yang? Jawaban dia sudah aku jual untuk DP rumah. Loh, kok nggak bilang? Terus berlian aku yang merek ini, terus emas aku yang waktu kamu beli dari Dubai, itu kemana semua? Ini kan aku taruh dalam satu kotak, di satu berangkas. Terus emasnya Javier mana? Semua nggak ada? Nggak ada, ludes. Nah, itu aku tutup dari 2021 sampai aku rilis ke keluarga itu di 2024. Kenapa Kak? Sabar Kak. Apa lu? Trauma. Trauma, berasa traumanya kerasa. Ciki, ya Allah yang trauma lo ya. Baru tahu nih. Jadi ini asumsi ya, dugaan ya bahwa emasnya memang sudah hilang, kamu menemukan fakta itu hilang. Dugaannya memang dia pun mengakui bahwa itu diambil. Lantas kenapa diminta kembali kalau memang? Ya karena dia itu dikelilingi sama orang-orang yang mendukungnya. Lawyer, dia akan memperjuangkan sesuai dengan kaidah hukum yang aku nggak ngerti. Tapi hukumnya di mana? Maaf aku potong ya. Kalau di rekonvensi dia tidak ingin bercerai, tapi kenapa minta maharnya dibalikin? Itu yang menjadi keberatan kami sehingga aku di sidang ke-8 aku mendengar kata netizen, mendengar kata semua yang masuk ke DM aku sampai mungkin kakak pernah nonton aku kan lagi streaming pakai pengacara Cik. Oke. Ustadz, kita mau ke Ustadz Dery ya. Dalam Islam, apakah boleh mahar dibalikin? Luar biasa. Jadi gini lah, tidak halal bagi seorang laki-laki meminta mahar, itu jelas seluruh ulama sepakat. Haram hukumnya meminta mahar. Mana ada yang gratis di dunia ini? Dia serahkan hidupnya loh. Melahirkan anaknya. Kalau melayani dia setiap hari harus bayar, berapa harus bayar?
Ini bukan transaksional ya, bukan. Tapi ini kan ada cerita. Maka dalam Islam itu disuruh bayar mahar yang tinggi. Iya. Supaya kalau nanti dicerai ini perempuan gak rugi. Betul. Dia nggak udah kehilangan maaf gadisnya, perawannya, semuanya. Badannya yang seksi, cantik, lu tiba-tiba udah menyusui anak. Jadi berapapun nilai nggak bisa dibayar pengorbanan seorang istri itu. Iya, setuju. Jadi maaf ya, aku nggak ngomong hukum hakam ya. Nanti pelajari sendiri aja. Sekarang bisa di googling apa aja hukumnya. Kita ngasih orang lain aja, nggak mungkin kita minta lagi. Orang nggak dikenal loh, nggak minta, masa diminta lagi? Boleh nggak minta? Nggak boleh. Nggak boleh dong. Jangan hitung yang hilang, tapi syukurin yang kita dapat. Apa yang tadi dapat tuh? Itu kan lu dengar kan? Lu tuh harus banyak bersyukur. Ini kan statusnya suami gitu loh, kalau pacaran mungkin nggak masalah. Gak ada alasan, pokoknya apapun alasannya. Secara etika, adab, ya nggak boleh untuk meminta sesuatu yang sudah diberi. Bahkan bukan minta, mengungkit-ngungkit pemberiannya dilarang dalam Islam. Oke, itu kalau meminta kembali mahar. Tapi tidak sedikit mereka yang menggadaikan mahar. Kalau mahar tuh haknya istri. Wanita, ya. Dia mau gadaikan, dia mau jual, atau dia mau kembalikan ke suaminya boleh. Oke. Orang mahar nih, tiba-tiba dia lihat suaminya miskin, susah kan? Ya udahlah, ini mahar buat modal usaha. Itu bukan, tapi suami minta haram. Iya. Oke. Tapi kalau istri memberikan dengan keikhlasan silahkan. Berarti semua harus ada dari keinginan sang istri. Haknya istri. Persetujuan, bukan persetujuan, tapi keinginan. Ataupun nanti contohnya deh, ada perempuan yang mengembalikan mahar ketika dia khuluk. Dia minta cerai. Ya. Pokoknya khuluk tuh kalau laki-laki kan talak. Oh iya. Kalau khuluk, contohnya sekarang kayak Cikita itu kan khuluk sebetulnya. Dia khuluk, aku nggak mau. Tapi kalau laki-laki nggak bersalah, dia boleh mengembalikan mahar. Tapi kalau dia salah, maka tuntutan kesalahan laki-laki itu akan ke pengadilan yang akan putuskan. Nah, itu yang dia masukkan Ustaz dalam gugatan rekonvensi. Nah, itu Pak, makanya katanya saya melakukan pembantahan, tidak menurut. Khuluk itu perempuan yang menuntut cerai. Kita baru tahu ya. Khuluk itu perempuan menuntut cerai. Jadi yang menjatuhkan talak nanti hakim. Baik. Permintaan cerai dari perempuan ya. Kan tadi dia nggak mau menceraikan, nggak mau berpisah kan. Sebab dalam hukum Islam itu apa? Kalau dia udah talak nggak bisa. Dia belum talak posisinya. Dia belum pernah talak. Belum pernah, tidak mau. Dia cinta mati sama Ciki. Cinta mati kok sama cewek lain, Ustadz? Iya, kenapa dia sama cewek lain? Maaf, tanyanya jangan sama Ustadz, sama suami kamu buat kali ya. Masalahnya gini loh Kak. Ini masalahnya suami hilang. Lost contact. Nggak bisa. Terus yang ngomong sama pengacara? Jadi saya ngobrol sama pengacaranya bilang ini semua income-nya Pak Indra tidak ada pemasukan sama sekali, itu karena by order dan dia tidak punya gapok. Dan ini juga berefek dari berita viral ini. Jadi aku ngomong sama pengacaranya udah kayak ngomong sama tembok gitu. Oke. Betul gini loh Ciki, kan udah masuk pengadilan agama ya. Hakim tentu memiliki ilmu yang lebih dahsyat untuk betul. Ya. Kalau seandainya memang laporan itu hilang, itu udah diambil. Sebetulnya kalau memang itu masih ada ya, untuk lepas. Mama duit ini ada sebagainya kan, emas itu semua kan. Udahlah, ada perempuan yang nggak mau ribut ya. Iya. Udah, nih balikin mahar dulu semua. Di rumah lu balikin. Tapi minta gak boleh loh. Iya. Terus perempuan yang ngembaliin. Oke. Ini bercerai, ngomongin soal perceraian Ustadz ya. Untuk aset dibagi dua, itu tuh gimana sih hukumnya? Pembagian aset dalam Islam, seperti apa Ustaz? Ya Allah hidayah. Kalau menurutku ya, ada anak yang masih tinggal di dalam. Ada anak, tanggung jawabnya suami. Terus kalau laki-laki itu dia punya hati nurani ya, dia nggak mungkin, ya udahlah. Masalahnya nggak ada nurani lagi. Tapi sebenarnya ya kalau laki-laki udah ngasih ya buat kasih apa buat perempuan. Apalagi Ustadz, kalau misalkan sudah bercerai Ustadz, si mantan masih single, itu kan tetap harus dinafkahi ya Ustadz sampai masa idahnya habis. Ada tuh. Masa idahnya habis atau sampai selamanya dia misalkan single gitu? Enggak. Sampai masa idahnya habis. Oke, Ciki tadi sempat dibahas bahwa suami, karena status masih suami ya, meminta DP rumah. DP rumah dan angsurannya. DP rumah dan angsuran, oke. Totalnya yang 900 juta tadi itu. DP di awal memang apakah berdua atau dia? Berdua dong. DP berdua ya? Kan kita sama-sama jual mobil. Oke. Tapi dia minta full DP? Jual rumah.
kita sebelumnya punya apartemen. Apartemen itu yang dijual untuk DP rumah, plus juga aku jual mobil aku dan jual mobil dia. Untuk cicilan biasanya Cicilan total dari aku. Tapi itu dia minta semua. Dia minta semua. Complicated. Karena dia debiturnya, krediturnya dia kan. Iya. Nah, saat waktu kita mengajukan akad KPR itu kan berdua. Tapi nama debiturnya beliau. Tapi uangnya? Uangnya uang aku. Untuk cicilan itu aku 100% dari aku. How do you feel? Apa yang kamu rasain sih? Membantu karena dia lagi jatuh. Sekarang apa yang kamu rasain? Kosong. Bingung. Selalu perempuan yang jadi korban tuh. Bingung. Pasti. Karena aku udah kasih kepala buat dia dan keluarganya. Karena dia emang Mana aku ngadu? Ciki emang dia nggak bisa dihubungin. Enggak. Nggak, gini sebetulnya gini Bang, Dewi ya. Kita perlu, ini kan Ciki ngomong sama pengacara nih. Kalau dia tidak mau menceraikan, aku yakin di hati kecil dia nggak mau percaya memang betul-betul dia mau. Cuman karena maaf ya, orang ketiga ini selalu berbahaya. Betul. Maka dalam rumah tangga ya Om ya, kita nggak boleh curhat sama mertua, sama orang tua, sama adik, sama siapapun. Curhat tuh di atas sajadah. Iya. Ya, pokoknya seorang suami ini yang menceritakan aib istrinya kepada ibunya, berarti dia telah mengajarkan ibunya untuk membenci istrinya kan gitu. Betul. Apalagi kepada pengacara. Tapi ibu mertuaku dan almarhum, itu dua-duanya udah almarhum. Udah almarhum. Iparku semua udah di surga, itu semua udah mediasi dari dulu. Udah tahu kenakalannya pasangan terhadap aku. Keluarga juga yang tadinya nggak mau ikut campur, di tahun terakhir baru ikut campur. Oke. Dalam Aku Islam ya. lapor, aku kecuri Ciki, terus. Gitu loh. sebetulnya perempuan tuh kalau dia datang ke pengadilan agama, dia menuntut cerai ya, dengan alasan suaminya umpama maksiat, berzina, selingkuh, tidak sholat, Sudah, itu hakim akan putuskan cerai langsung. sudah. Sampai sidang ke-8, mundur terus. Oke. Ciki sebenarnya kalau nggak ada perselingkuhan, hanya masalah Uang, ekonomi ya. harta, mungkin kamu masih bisa ada Yes. cinta ya. Iya, kakak tahu aku kan. Iya, tapi ini karena ada itu memang semua Iya. wanita biasanya Iya, nggak iya. mau terima biasanya. Iya, aku Jarang nggak terima. sedikit. Baik, Cikita Enggak, Medi, aku nggak kita mau kasih lihat dulu yang satu ini, sahabat Ambiar. Cikita Medi ini merasa seperti dijadikan Agak lain ya. jalan katanya. Sampai kapan kamu jadi Cikita Medi? Ujiannya berat ya Ciki, ujiannya berat. Katanya, Semakin berat ujian itu semakin besar hadiahnya. saya Amin, dia tenang bilang, dadah ATM Cikita. Sorry, gimana? Bye-bye ATM Cikita. ATM Ciki. Dia bilang gitu ke kamu? Saat ini udah viral. Oh iya? Dia bilang katanya dia nggak akan ngelepasin aku sampai kapanpun. Dia bilang katanya akan hancurkan hidup aku. Dia akan bikin se-Indonesia benci sama aku. Itu dia bicara di mana? Chat. Itu yang aku adukan ke pihak kepolisian bahwa aku dapat kekerasan, pengancaman Secara verbal ya? verbal. biasa ya. Dan itu juga aku update juga ke hakim. Semua. Terus Bukti gimana? dia sekarang? mencuri, bukti dia memanipulasi rekening aku. Jadi itu yang Bukti menyebabkan dia tarik tunai juga ada. sidangnya ditunda lagi, diproses Ditunda lagi. lagi karena menunggu jawaban dan bukti. Wow. Ternyata kemarin Allah berpihak di pihak aku. Indra tidak bisa membawa saksi. Karena saksi itu adalah teman baikku juga. Oh, Dia nggak datang. oh karena nggak enak sama Tidak kamu mau. juga. Aku nggak tahu. Tapi intinya dia tidak berhasil membawa saksi dan dia juga tidak bisa membuktikan apa rekonvensi, bukti dari rekonvensi iya, dia iya. yang menggugat mahar dan DP serta cicilan. Dan cuman hanya 7 yang dia serahkan kepada hakim, dan aku melihat dengan kuasa hukum aku tidak relevan. Cuman hanya bukti admin, KTP, kartu keluarga asli, DP, bukti DP rumah, cicilan KPR, dan juga bukti codet yang mau akan dia lakukan aku untuk memasukkan aku ke pasal KDRT. Yang waktu itu pernah dibahas ya. Iya, Pasal KDRT. itu, iya. Dia mau nyerang aku di situ. Oke. Tapi nggak berhasil ya, belum berhasil ya. Baik, Aku nggak tahu. emosional tuh satu kata yang bisa Wajar. mewakilkan perasaan dari seorang Cikita Medi, tapi bukan hanya dia, keluarganya pun merasakan hal yang sama, adiknya. Laki Ini dia. makanya jangan. Ya wajar ya adiknya Wajar, berhasil. adik pasti. Wajar. Orang tua kamu bilang apa? Sudah mulai capek. Namanya udah orang tua. Jadi Ya, aku Kak. bilang, nih Cika akan pilih kuasa hukum. Ya aku pilih Bapak Haratua Panggabean dan tim. Ya karena udah kenal lama juga. Iya. Jadi aku pakai kuasa hukum jadinya. Iyalah Cik. Adik kamu Kasihan sendiri. gimana cara membesarkan hati kamu dalam keadaan yang tidak mudah? Karena adik aku itu deket banget sama Indra. Oh. Oh gitu. Deket banget. Jadi dia Makanya nggak kecewa nyangka. ya? Kecewa banget. Apa kalimatnya? Karena waktu dia nggak punya uang, adik aku yang pre-lovin
semua barang-barang dia saat dia punya uang untuk makan, untuk visit klien atau nasabah. Itu adik aku dan ibu ayahku yang membantu e-commerce kami streaming live. Orang tuaku juga bantu bayar KPR. Oh. Dan terakhir aku baru utang-utang dia. Apa rasanya punya rumah tangga, punya cicilan, tapi cicilan mau tidak mau orang tua yang membayarkan cicilan? Hancur. Kepalaku tuh isinya mami papi. Sekarang cuma minta mereka panjang umur. Amin. Makanya aku mau ingin kembali ke mami papi. Karena beliau udah bilang bahwa mami udah tahu awalnya kamu akan dijadiin ATM. Tapi mami berbesar hati melepas kamu, makanya mereka ngawasin aja dari jauh. Dan akhirnya tersebut juga pasangan ini ngomong bahwa berhenti Cik jadi ATM Cikita. Berarti dia tahu aku tuh mampu. Baik, agenda sidang berikutnya apa? Kesimpulan dari kedua belah pihak yang akan diupload di e-court sebelum jam 15.00. Hari ini? 14 Oktober. 14 Oktober. Dan 28 Oktober aku mohon semesta tolong putuskan. Cikita Medi, apa yang disampaikan untuk Indra jika dia menyaksikan? Jangan jahat-jahat jadi orang. Javier harus punya sosok ayah. Aku tahu dia fatherless juga dari kecil. Dan aku juga curhat sama ayahnya. Dia dapat dukungan juga, support. Aku sempat voice note sama ayahnya. Tapi karena mungkin ayahnya juga udah lama gak berhubungan sama si pasanganku ini, dia juga gak bisa menasehati karena gak direspon juga. Jadi gak ada yang bantu aku gitu untuk memediasi ini. Karena dia udah pakai kuasa hukumnya yang kelihatannya misoginis juga. Tapi ya... Karena aku disalahin sama lawyernya, aku dibilang no shoes, membangkang, tidak mendengar. Bagaimana aku bisa membela dia? Padahal dia main money game, dia suka pencet wanita, segala macam. Tapi dia bilang aku no shoes. Makanya no shoes. Kalau dalam ASEAN nggak ada no shoes. Ya wajar, namanya kuasa hukum. Di dalam rekonvensi seperti itu, Kak. Itu yang bikin aku pecah. Kepala aku cuma isinya Javier, mami, papi, adik-adik. Dan rumah yang nunggak 70 juta. Cikita Medi, kita doakan semoga bisa menemukan jalan terbaik, dimudahkan, dilancarkan segala urusan, dilembutkan hati kedua belah pihak. Itu yang penting supaya anak tidak menjadi korban. Iya, pasti. Terima kasih banyak ya sudah memberikan ilmu baru kepada kami semua di sini. Sabar. Jangan jahat-jahat jadi orang. Satu pesan buat siapapun itu. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi-pagi ambiar geger. 165 hari lagi. Lu udah 2 kali lu ulang ya. 100. Kayak di lu perasaan 65 hari lagi menjelang Ramadan. 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Ramadan Karim. Makanya bermaaf-maafan, kalau punya salah ya minta saling maaf. memaafkan. Guys, tapi kalau ngomongin soal memaafkan, rasanya memaafkan aja tuh nggak cukup ya. Harus ada perubahan dari dalam diri. Apalagi kalau pernah berbuat salah. Ini kalau ngomongin berbuat salah, semua orang manusia pasti pernah melakukan kesalahan ya. Aku sih enggak, aku nggak pernah. Aku selama hidup tidak pernah melakukan kesalahan. Guys, tapi ini ngomongin soal kesalahan ya. Memang kita sebagai manusia harus lebih hati-hati. Apalagi kalau di jalan, ya kan. Hati-hati di jalan tuh satu kalimat, ungkapan bukan sekedar kalimat loh. Sebagai doa juga. Dan itu bukan salah satu lagu Tulus aja, tapi itu memang kalimat. Betul. Alamak. Ini ngomongin soal hati-hati di jalan. 13 tahun yang lalu ada sebuah kecelakaan di mana melibatkan seorang pesinetron, Nadia Almira. 13 tahun berlalu tuh sudah cukup lama, tapi keluarga korban, Adnan korbannya, hal ini memviralkan kembali di media sosial. Apa alasannya? Padahal sudah 13 tahun. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan sang adik, ini ada Hani dan juga mamanya ada Ibu Sugiarti. Selamat pagi, selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar.
kabar? Sehat? Silakan Mbak Hani, Ibu Sugiyarti. Silakan di sini dulu. Selamat pagi, selamat datang di program kami. Yuk. Sini ya kan? Sini, Mbak Hani ini adiknya Adnan ya, korban kecelakaan. Ibu Sugiyarti mamanya, kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak. Kita mau sekedar mengingatkan kembali karena ini waktunya sudah cukup lama sekali, 13 tahun yang lalu kecelakaan ini ya. Kita mau kasih lihat bagaimana Adnan, kakak dari Hani, yang menjadi korban kecelakaan melibatkan Nadia Almira, seorang pemain sinetron ini. Hani dan juga Ibu Sugiyarti, 13 tahun ya. Kita paham sih Hani ada kekesalan ya, meluapkannya di media sosial, ketidakpuasan, ya kan? Ya ini kan interpretasi orang macam-macam ya. Tapi kalau tujuan Hani sendiri itu sebetulnya apa? Apa ya? Tujuannya pada saat itu kan. Boleh lebih keras lagi Hani, maaf ya. Tujuannya pada saat itu kan karena abang nih setelah operasi cukup biaya banyak. Itu yang udah di luar kendali Hani gitu. Selama ini kan maksudnya masih ditanggung keluarga karena masih sanggup gitu. Tapi setelah operasi kista otak ini dia dengan badannya lumpuh sebelah kiri gitu kan, abang belum bisa makan gitu. Jadi pertama kayak miris gitu kok, kondisinya malah makin parah gitu. Pada waktu itu tuh biaya sendiri? Biaya sendiri. Dari awal? Jadi dari kecelakaan itu cuma Kak Nadia itu bantu cuma dari 1 bulan itu aja. Bulan pertama saja? Iya. Itu, bentuk bantuannya seperti apa? Dari total rumah sakit awal itu kan hampir 500 juta. Pada saat itu kan belum ada BPJS segala macam, jadi pakai dana pribadi. Nah dia itu bantu 185 total. Dari 500 jutaan? Iya. Setelah itu? Setelah itu nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Baik, kondisi Adnan 13 tahun itu seperti apa sih kalau boleh diceritain? Tadi Hani sempat cerita nggak bisa makan, masih belum bisa makan? Masih belum. Jadi 13 tahun selalu enggak. Jadi kondisinya kan emang 1 tahun setelah pemulihan itu udah bisa lumayan aktivitas sendiri ya Kak ya. Oh sempat sehat? Sempat, cuma ternyata dari cedera kepala beratnya itu barulah abang tuh terdeteksi kena meningitis. Meningitis? Oke. Meningitis. Mohon maaf, meningitis menurut dokter apakah meningitis imbas dari kecelakaan atau memang? Iya. Oh bisa. Cedera kepala beratnya. Ya, Bisa. karena kan di otak itu jadi kena otak terus lemah terus tubuhnya jadi. Karena kan kalau dilihat dari ronsenan otaknya itu kan lumayan parah ya. Itu sampai pembuluh darah di kepalanya pecah. Ya. Terus dia juga tempurungnya agak retak. Bisa komunikasi? Bisa. Kalau untuk saat ini diajak ngomong nyambung. Cuman kalau misalkan untuk ngomong secara dia ngomong itu belum bisa. Paling kayak tapi ngerti gitu? Ngerti. Paling dia isyarat kayak gitu. Baik, kondisi sekarang tuh tadi sempat dibahas juga di tayangan kita saksikan agak drop sekarang. Iya. Karena adanya meningitis tersebut? Meningitis sama kista otak. Itu membuat keadaannya semakin drop? Iya. Oke. Ibu Sugiyarti mohon maaf, izin membawa apa? Ronsenan rekam medis dari 2013. Ronsen kepala? Iya. Oke, Allah. Ini yang terakhir. Apa itu Bu? Boleh diterangin? Apa kalau dokter diagnosa dari ronsen kepalanya, mungkin Hani boleh bantu Ibu atau Ibu bisa menjelaskan? Jadi kalau normal kan nggak ada yang putih-putih seperti ini ya. Nggak ada yang hitam seperti ini. Itu normal ya Bu? Iya. Ronsenan kepala. Ini ada kata dokter ini yang lepas. Yang bikin penyumbatan ini. Penyumbatan. Ya. Ini pen semua. Terus bawahnya? Itu yang kenapa? ini dari atas ya. Oh. Oke. Dari samping ini, ini dari atas. Adnan sekarang umur berapa abang kamu? 32 pas. Oktober ini 10 Oktober. Itu rahangnya lepas. Kemudian ketika 13 tahun berjalan, Nadia Almira tadi Hani sempat cerita membantu 180 jutaan dari biaya rumah sakit ya. Dari 500 juta totalnya. Kita mau kasih lihat, ini ada satu artikel, ini nanti akan kita tanyakan juga. Kenapa ini kembali dituntut oleh keluarga. Keluarga korban kecelakaan 13 tahun kembali tuntut Nadia Almira padahal sudah damai. Padahal sudah damai, itu kalimat cukup jelas. Padahal sudah damai. Bisa dijelaskan nggak damai dalam arti kata kesepakatannya 13 tahun lalu seperti apa? Kalau waktu itu damai kesepakatan itu kan dia ngomongnya secara kekeluargaan. Tapi maunya di kantor polisi pada saat itu. Jadi ayah itu terpaksa tanda tangan karena butuh biaya sebenarnya. Untuk menutup 500 juta itu? Iya. Masih kurang. Baik. Kanan rahangnya masih turun.
Karena Kita udah kehabisan uang. setelah itu masih ada operasi-operasi. Tindakan lainnya ya. Iya. Kesepakatannya apa saja di depan pihak kepolisian itu? Cuma surat perdamaian, tidak ada tuntutan lagi. Iya. Tidak ada tuntutan lagi, kemudian Nadia Almira memberikan 180 juta. Enggak, 180 itu dia enggak gamblang ngasih. Jadi hanya 40 iya, Cicil. Iya, jadi misalkan ada tagihan dari kita rumah minta sakit. baru kasih. Ada tagihan dari rumah sakit baru kasih. Oke. Di dalam surat perjanjian tidak ada misalnya santunan. Tapi ini ceritanya sudah tertulis surat perdamaian gitu kan di depan polisi. Apakah masih bisa ya? Ya tapi kalau memang punya hati nurani sih. Iya. Kita balik lagi ke. Tapi kan kalau udah tulisan damai gitu berarti udah selesai tuh. Terus Iya dong. tiba-tiba itu memang bisa ya? Menurut kuasa hukum saya bisa. Oh gitu. Karena harusnya yang bersangkutan. Jadi pihak abang dan pihak Nadia yang harusnya tanda tangan membuat persetujuan surat itu. Oh, yang kemarin siapa yang bikin surat persetujuan Bapak? Tapi kan mewakili keluarga. Iya. Harusnya abang, tapi kan abang dalam keadaan di mana barangkali keadaan tidak bisa sehat. konsentrasi, tidak bisa. Iya. Makanya kan selalu ditanya dulu apakah dalam Tapi kan keadaan maksudnya kondisinya masih sadar gitu. Saat itu. Udah sadar. Iya, tapi kan sekarang beda kondisinya. Oke, Bapak masih ada? Masih. Kemudian tanggapan Bapak bagaimana? Beliau yang menandatangani surat perjanjian bersama Nadia Almira 13 tahun yang lalu. Ya, Bapak kan nggak berpikir bakalan panjang ya. Iya juga sih. Pikirnya Penyakitnya nggak akan udah panjang. stop. Ya. Oke. Sampai sini. Nah, ini kan kembali viral. Apakah hal ini ada komunikasi lagi dengan Mbak Nadianya? Ada. Oh, ada. Mbak Nadia maksudnya menanggapi keviralan ini. Iya. Menanggapi dengan baik atau gimana? Menanggapinya bagaimana, Bu? Ya kayak dia WA-an sama adiknya Hani, Ya. menawarkan ambulan. Oh, masih ada etiket baik. Oh, masih ada. gitu. Ini sebelum viral, komunikasinya gimana? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Itu yang kamu sesalkan, makanya kamu posting di media sosial. Baru setelah ada postingan kamu, dia mencoba menghubungi kamu lagi. Apa Dari saja? pihak dari pas podcast. Sama Denny Sumargo. Iya. Oke. Apa saja yang dijanjikan, ditawarkan? Ya dia sih ngomong nggak bisa memberikan inian banyak, tapi jangan terlalu berharap sama dia, ngomongnya sih seperti Iya itu. sih. Ya paling solusi dari Bang Denny waktu itu saat itu kan untuk buka donasi. Buka donasi di kitabisa.com untuk biaya abang selanjutnya. Biayanya tuh bulanan biasanya menghabiskan berapa? Banyak ya Mas. Berapa kira-kira kisarannya? Pampers susunya aja sehari 85.000. Sehari. Sekarang ini. Total keseluruhannya selama 1 bulan itu berapa? Bisa sampai 6 sampai 7. 6 sampai 7 juta. Per bulannya. Perawat. Oh, oke. Oh, dengan Perawatnya. perawat. Kan panggil perawat untuk bersihin luka yang di sini masih bolong. Iya. Lalu yang diinginkan dari pihak keluarga sekarang kepada Nadia gimana, Bu? Ya kita sih nggak mau munafik ya Kak, maksudnya tetap butuh untuk Biaya. meringankan beban keluarga gitu. Selama ini Siapa kan tahu ada orang yang punya hati untuk Berapa banyak biaya yang ingin diajukan atau mungkin sudah diajukan? Atau nggak bisa tertaksasi ya? nggak bisa. Berapa banyak itu? Banyak. Kalau itu sih aku Angkanya? Nggak bisa diprediksi kan? iya nggak bisa Oke. diprediksi. Baik, kita mau kasih lihat juga. Ini pihak keluarga Adnan dan juga Nadia Almira sudah bertemu di podcastnya Denny Sumargo ya. Kita lihat dulu cuplikannya. Tapi Adnan anak keberapa? Pertama. anak berapa Ibu? Pertama. Dulu Adnan bilang cita-citanya apa? Menjadi abri. Jadi abri yang suka. Mah kalau selesai ini dia tanggung jawabnya besar sama adiknya. Dia pengen jadi abri mah. Bapaknya mendukung. Iya. Itu dia pas hari Kamis tanggal 20. 13 tahun ya. Saya dengar Anan kecelakaan. Apa yang disampaikan Nadia Almira saat bertemu dengan Ibu Sugiyarti kemarin untuk pertama kalinya kembali? Ibu kuat, ibu yang sehat, ibu yang sabar. Kata Kak Nadia. Dia, saya akan bantu tapi tidak bisa dibatasi. Sebentar Bu, ini saya penasaran dengan surat perjanjian itu, surat perdamaian itu. Apakah di situ tertulis bahwa akan membantu sampai sembuh? Tidak ada kalimat itu. Kalimat itu. Kami Tapi tidak ketika- paham ya. Mungkin kuasa hukum bisa membantu. Apakah mungkin ada bisa dibuat adendum atau pasal tambahan? Kami kurang paham juga ya. Ya.
Tapi apakah ketika ketemu dengan Nadia sempat terlontar dari ibu apa yang diinginkan oleh keluarga dalam bentuk biaya atau kedepannya seperti apa? Pada saatnya dia datang tuh saya udah seneng. Ya. Tapi saya dalam sholat tahajud saya minta dibukakan mata hati dan ringankan langkahnya untuk menengok Adnan. Oke, untuk menengok itu yang pertama, yang kedua saya serahkan sama Hani kalau untuk masalah biaya. Sempat terlontarkan dari Mbak Haninya kepada Nadia? Belum. Belum. Ya, kenapa ketemunya di tempatnya Densu? Kenapa nggak di tempat yang lain? Maksudnya sebelum ada masalah Densu? Iya. Karena waktu itu kan aku DM belum dibales gitu kan, terus aku chat juga nggak dibales. Telepon punya nomor teleponnya? Ada WhatsApp. Nah terus minta ngajakin ketemu. Iya, waktu itu kan dia yang balas DM tetangga saya katanya mau datang ke rumah sakit. Ya Allah. Saya tunggu tapi nggak ada kabar kelanjutannya. Ya. Terus setelah itu kan Bang Densu waktu itu mungkin karena banyak yang nge-tag, jadi dia ingin membantu mediasi mungkin ya. Nah terus setelah itu saya dikabarkan oleh Bang Densu, ini Nadia mau hadir katanya gitu. Ya saya menerima dengan baik gitu. Oh akhirnya gitu yang ditunggu-tunggu sama ini, maksudnya mau gitu. Akhirnya kan saya dan pengacara saya, kuasa hukum gitu, ada yang membantu untuk mau datang ke sana. Nadia, sorry maaf, Hani, sebelum viral apakah kamu coba untuk menghubungi dia secara langsung? DM waktu itu, karena nomor nggak punya. DM itu terbaca atau belum? Nggak terbaca sih. Ya, mungkin sulit ya kalau DM. DM kan belum tentu. DM belum tentu bisa terbaca. Kita mencoba untuk sama-sama berpikir positif. Mungkin saat itu Nadia berpikir bahwa keadaan sudah baik-baik saja karena mungkin dia tidak mendapatkan pesan bahwa keluarga membutuhkan. Ya. Kita mencoba berpikir positif dan kita juga lihat ini ada satu aksi dari Nadia yang kemarin datang ke rumah ya untuk menjenguk Adnan. Kita melihat. Waktu ketemu, ya Allah, apa yang disampaikan Adnan kepada Nadia? Dia belum bisa ngomong. Kondisinya belum bisa. Ya, cuman aku ngomong gini, Nan, nanti Nadia mau kesini boleh? Nadia bilang apa ke Adnan? Adnan, Abang Adnan harus kuat. Abang Adnan semangat. Mudah-mudahan Allah kasih mujizat. Oke. Ada titik temu nggak, Bu, atas putusan Nadia kemarin? Misalkan akan membantu sepenuhnya nanti sampai sembuh. Setelah ke rumah? Setelah ke rumah? Ada? Ada. Oh, ada omongan seperti itu? Tapi dia tidak bisa memastikan berapa-berapanya semampunya. Semampunya, ya. Itu sudah itikat yang baik loh. Iya, alhamdulillah. Ani sudah punya nomornya sekarang kan? Ada. Komunikasi gimana setelah Nadia berkunjung ke rumah? Paling sama adik komunikasinya. Sama adik aku. Adiknya dia, Lisa. Bagaimana katanya? Iya, kemarin sempat dikasih link buat ambulan gratis. Karena kan abang selama ini kontrol ambulans. Pakai ambulan. Iya. Oke, baik. Ambulans sudah dibantu oleh Nadia? Iya. Terus ya paling sekarang yang berat itu biaya perawat. Untuk biaya perawat? Ada pakai BPJS? Enggak di cover. Karena datang ke rumah. Ada obat yang nggak di cover, sama perawat juga. Oh gitu ya? Iya. Nggak semuanya. Iya. Karena mendatangkan perawat juga ya? Itu. Ibu, Mbak Hani, kan bisa jadi juga mungkin dari pihak Nadianya apabila tidak ada kemampuan, benar gak sih? Karena kan bisa jadi ada keterbatasan. Apakah dari pihak ibu dan keluarga dan Nadia mungkin solusinya salah satunya untuk membuka donasi gitu ya? Karena apa? Itu juga boleh dan bisa ya Bu ya? Solusi ya, tapi itu ke kan tempat yang benar ya. Ke tempat yang benar. Jangan sampai nanti juga donasi suka ada yang aneh-aneh. Kemarin di tempatnya Mas Densu udah buka open donasi? Lagi diurus. Di kita.bisa.com ya? Oh, kalau sama Densu. Baik buat Sobat Ambiar. Mudah-mudahan banyak tangan-tangan Allah yang menolong dan membantu. Amin. Yang kita menyaksikan kami adalah orang-orang baik. Mari kita membantu juga supaya bisa dimudahkan, diringankan untuk perawatannya. Ibu semoga semangat ya Ibu. Ibu juga sehat. Ani sehat, keluarga semua sehat, harus sehat ya. Dan Adnan kondisinya semakin membaik. Apalagi mau ulang tahun. Salam buat Adnan dari kami ya. Apa yang Adnan, kalau lagi nonton semoga sehat. Semangat Mas Adnan. Segera sehat Ibu, ya. apa yang disampaikan untuk Nadia? Silakan singkat. Kan semangat sehat. Ya, saya berterima kasih karena Nadia sudah datang dan udah melihat kondisi Adnan. Semua niat baik Nadia, Allah yang balas. Amin. Amin ya Rabb. Amin. Ya gitu dong. Kalau saya nggak bisa ya balas apa ya. Cuma saya cuma mendoakan supaya Nadia sehat.
lancar rezekinya, Kuncinya jangan sampai. selamat dunia akhirat. Ibu Sugiyarti masih tetap mendoakan untuk Nadia. Kita aminkan. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. GG. Kita hanyalah manusia yang terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Pagi-pagi ambiar geger. Pagi-pagi ambiar geger. 165 hari lagi. Dijabu banget ya udah 3 kali. Lempar ya 3 kali lu bilang ya. Guys, Dengarlah suku. ini membuat kita happy, jatuh cinta. Iya, bintang tamu kita berikutnya. kalau pasangan itu Ya aku senang kalau mendatangkan tamu yang suami istri harmonis gitu. Harmonis. Itu menginspirasi kita Aku gitu. senang banget ya bintang tamu yang udah. Apalagi abis Tapi kalau ada bintang tamu yang mau bawanya mau cerai terus lagi berantem, trauma. Astagfirullahaladzim. Sabar ya Ciki. Sabar sayang. Kamu ada temennya sayang. ya kita Aku. Gak apa-apa, semoga nanti bisa seperti mereka bintang tamu ini. Iya. Abis honeymoon ke Taman Buah Mekarsari. Ngapain? Ngapain? rujak. Ini liburan penuh cinta itu bukan di Taman Sari, di Eropa. Eropa. Liburan itu yang paling enak di mana? Di mana? Di mana coba? Di mana? Di base camp. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan. Lifestyle dan The Castle. Ini dia Natali Sarah dan juga suami. Selamat pagi. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Bu Natali. Masih saya Kalian silakan. pakai rok panjang banget, kakinya sampai ke pinggang. Wih, luar biasa loh. Pagi-pagi. Tema-tema bajunya. Ini baju konten tau. Oh, baju konten koneng-koneng begini. Bukan baju partai, bukan. Bukan. Tapi nggak apa-apa Seneng kalau aku emang pakai baju warna-warna gini. bagus kah besok-besok kakak gini kah pakai yang Iya, lebar-lebar kayaknya gitu kah? Bagus nih. Ya kebaya warna kuning lucu ya. Bagus. Lucu. Natali Sarah dan Mas Rizal kami ucapkan terima kasih. Ke Eropa ya kemarin ya. Kita mau lihat mereka photoshoot katanya. Wow. Foto. Photoshoot ya? Di konten. Ini dia. Itu bagus banget. Guys, kita harus ke Parangtritis kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Itu Dubai kak. Parangtritis, Pak. Ada juga di Parangtritis. Iya ada sih Pak. Ada, bener, ada. Kakak harus foto priwet di situ biar bagus. Iya. Sama siapa ntar ya nanti ya? Sama yang sekarang. Yang sekarang yang Masa kalah sama. Natali Enggak, Sarah kita ya. mumpung belum nikah kita berempat ke sana guys. Lucu banget. Nanti buat taruh di apa itu yang di depan Nanti kalau kita berempat pasti syuting kak. Program. Apalagi ke kita itu Dubai. 5 tahun nggak pernah lo berempat jalan-jalan ke luar negeri ya. Iya. Maaf Ibu Dewi ya. Maaf kita punya bintang tamu boleh kita tanya dulu ya. Ya. Ke Dubai juga bawa ini semua dibawa. Bawa. Nggak mau ganti baju segala macam gitu. Emang harus yang ini yang harus dipakai buat Ya konten. udah capek lah, sekarang cuman buat konten dong, masa harus ganti-ganti. Terus biar jadi kayak udah identiknya kuning we terus. Jadi akan terkonsep nanti ke depannya juga pakai baju koneng aja Personal terus. branding ya, jadi Nah, itu personal apakah salah branding. satu warna favorit Kak Natali? Iya. Itu? Warna kuning cerah gitu. Oh gitu? Enggak, itu Iya. mungkin kayak mustard ya, warna mustard. Mustard tuh di bagian. Mustard. Iya ininya kan kerudung. Iya betul mustard ini. Biar gampang disiram juga kan kalau kuning-kuning. Enggak, kita nggak ke situ sih ngomongnya nggak ke situ. Mau ke situ kan, mau ke situ. Enggak. Assalamualaikum, bintang tamu. Lu berdua aja. Ada yang ngomong ngumpi berdua aja. orang bintang tamu Udah aja. Dia nanya. Ya lu gue rempong lo. Jangan lo nanti pasangan RT lo. Bagi dong kak. Apa ini kuning mustard apa kok di mustard dia bilang ini kuning mustard. Mustard. Kuning apa tuh? Kalau bahasa Indonesianya tuh apa? Mungkin bahasa Indonesianya tuh apa? Bu? Mustard tuh. Mustard. Koneng. Kunyit lah ya. Kuningnya Iya. kunyit walaupun mustard bukan kunyit artinya. Tapi Seger di mata. abis ini mau Agak orange. liburan kemana lagi? Abis nanti, Iya. insya Allah. Kita ke Timur Tengah aja masih belum semuanya, sama Eropa Timur juga belum. Wih. Eropa Timur tuh mana? Eropa Timur tuh mana? Aku nggak tahu. Eropa Timur kayak Ukraine itu Eropa ya, Timur Eropa masuknya kan? Timur. Terus Turki. Turki. Kalau bukan Turki Timur Selatan. Tengah. Oke. Turki Selatan. Timur Tengah Eropa juga. Timur tuh Ukraine bukannya lagi itu kan? Iya ya. Nggak apa-apa. Tapi Ada foto di belakang. Paksu Pak Mas Rizal, kalau menentukan destinasi ini keinginan siapa nih lebih dominannya? Istri atau Iyalah pasti. Iyalah suami menikah. gitu namanya suami itu memanjakan istri. Aduh suami sayang istri banget.
Suaminya luar biasa, hebat suaminya. Itu kan ya Ustaz ya. Sabar ya Ciki, sabar ya. Sebaik-baik laki-laki itu kata Rasulullah, laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Tuh. Iya, ngajak liburan. Lelaki yang baik itu adalah lelaki yang paling baik kepada Sama istri istrinya. gitu ya Kak, contoh tuh Ciki. Ngajak liburan, ini ngajak ke pengadilan agama ya. Lu rasain dulu nikah deh ya, biar tahu lu rasanya rumah tangga tuh. Bukan ke kamu loh ya. Katanya setelah ini mau umroh atau sudah umroh kemarin? Sudah umroh. Alhamdulillah. Jadi kita pakai waktu transit kita buat umroh. Oh, Masya Allah. Juga. Siapa aja yang Semua sih, umroh? Kak. Cuman kita berdua. Berdua aja? Ya. Oh, honeymoon ya Kak berdua. Honeymoon. Umroh ke berapa berdua? Hah? Umroh ke berapa kali? Umroh ke berapa kali, Bi? Yang untuk berdua? Iya, 4 ke 5. Alhamdulillah Tapi ya. Kak Natali ini punya suami yang dewasa dan pengertian, jadi Ya. sabar nih Kak. Dan Kak Natali juga perempuan yang kreatif, inovatif. Ya, dan mungkin Kak Natali juga Cerdas. ngertiin suaminya. Benar. Tapi ini juga mau nih nurutin kita gitu ya. Jarang kan suami yang maksudnya kalau terlalu detail banget mah jarang. Apa suami. doanya sih Kak? Amalan-amalan jalur langitnya apa ya? Sabar. Sabar nih berdua ya. Ustaz, apa doanya? Sebaik-baik wanita kata Nabi, wanita yang paling pandai menyenangkan hati suaminya. Tuh. Menyenangkan gak lu? Masak buat suami, cari duit buat Benar. keluarganya dan suaminya kurang Tuh. apa? Curhat. Kurang apa? Kurang sabar ya. Iya lagi. Kurang sabar. Banyak umroh sama pasangan suami istri ya. Doa bersama, sujud bersama di Ka'bah. Mas Rizal deh, doanya apa saat di depan Ka'bah langsung? Ya kalau buat pasangan sih pasti pengennya seumur hidup ya gitu ya. Berpisahkan sama maut gitu. Dijaga, dijauhin dari godaan ya. Dijauhin. Hakikat cinta itu nanti tahu di mana? Harmoni. Hakikat cinta itu di surga. Jadi kalau sayang sama istri itu, ajak dia ke surga. Bersama selama-lamanya, tak ada pengkhianatan, nggak ada air mata di sana. Oh, gitu Mas, bukan dibawa ke dugem. Jadi dunia ini ujian, Pak. Tuh, ujian. Punya aja kagak gua. Ya, dibawa ke surga berarti ibadah ya Ustadz. Mas Rian mah dibawa ke barbar ceweknya. Astagfirullah. Rian, astagfirullahaladzim, nauzubillah. Kamu sudah memfitnah aku Dewi. Aku Ya kamu di Bali bawa kafe. Di Bali sama kita dibawa pulang. Kita boleh lanjut? Ya. Kalian lupa sih. Ada ini nih Rian. Ada postingan ya, foto sama mama mertua kesayangan waktu umroh. Doa aku semoga di sana ketemu sama mukanya mirip mamaku. Soalnya lagi kangen. Nggak ketemu sih. Tapi dikasih Allah bisa menikmati momen-momen jalan dan ibadah. Intens sama mama suamiku, berdua-berduaan mulu. Ibadah bareng, nemenin jalan, makan, belanja, dan belanja mulu. sama mama-mama lainnya yang maunya jalan sama aku. Masya Allah, tabarakallah, aku terharu bahagia bisa dikasih kenikmatan punya momen umroh yang kejadiannya beberapa banyak seperti dejavu, ngobrol dan kejadian sama mamaku. Dulu kangennya bener-bener terobati. Alhamdulillah ya, sesuatu. Izin ya, besok kalau mau nulis caption pendek aja kasih ya mereka bacanya ya. Enggak, kami Baru di sadar, sini baru ikhlas. sadar tuh captionnya panjang banget. Kami ikhlas karena kami dibayar. Masa nggak mau kerja gimana sih? Ya toh? Kak, itu tadi umroh Baca itu adalah pekerjaan kami. Oh, itu tadi umrohnya Januari kemarin. Kalau yang bareng Januari sama tahun 2025 mama tuh ini. Januari. Ya. Mas Rizal, gimana melihat istri umroh sama mamanya Mas Rizal tuh gimana perlakuan istri sebagai Wah, beneran the best banget deh. Dia yang nuntun ibu saya, dia yang karena kan kita kalau di Masjidil Haram kepisah. Iya. Bisa bareng kan laki perempuan. Jadi dia yang selama itu pakai kursi roda, mama didorong, mama dibawa ke bawah ya ke arah Belanja, terus tawaf tuh pengen kan kalau cowok kan harus pakai baju ihram ya turunnya, terus jadi kayak mau biar lebih ini aja udah kita berdua-duaan aja terus. Nah, salah satunya kayak karena tali sama mama mertua tuh itu juga bisa ngambil hati suami ya, Ustadz ya. Karena mertua dengan ibu tuh derajatnya sama. Iya. Nggak boleh dibedakan. Jadi kalau kita udah menikah, berarti orang tua kita 4 orang. Betul. Kalau sudah menikah
Orang tua kita 4 orang. Ya. Kenapa Rian begitu? Ini dong, 8. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, gue mencintai ibu-ibu kok. Siapapun itu individunya, aku akan menganggap beliau ibu saya. Masya Allah, jawaban yang tidak Jangankan 8 seluruh mantan mertua nggak ada loh. Mantan suami ada, tapi mantan mertua nggak ada. Tuh, mantan mertua nggak ada ya? Denger tuh ya. Lu ngomong ke siapa maksudnya? Ke siapa aja yang Kayaknya emosi banget. Banyak orang yang sudah ditinggal sama mamanya, orang tuanya, berharap bisa bertemu setidaknya sosok yang mirip dengan ibunya, ibu atau bapaknya. Kamu gitu nggak, Mari? Iya kayak gitu waktu sana. Jadi saudaraku pun juga sama kan, kangen sama ayahnya, pengen banget ketemu. Aku juga pengen banget ketemu sama mama gitu. Tapi pas di sana, masya Allah nggak ketemu yang mirip. Cuma ketika momen-momen ibu-ibu maunya jalan sama aku, terus kita ngobrol, cicat-cicat yang kayak ini kayaknya dialog-dialognya tuh udah pernah didengar gitu. Terus kayak ada ungkapan kesenengan, terus kayak ngerumpi bareng, ngobrol bareng aja tuh kok kayak sama mama gitu. Sama aja ya? Iya kayak sama. Kangen nggak sama mama? Kangen banget sih sebenarnya. Tahun berapa sih mama? 2017. 8 tahun ya? Iya. 8 tahun tuh nggak berasa, tapi rindunya tuh nggak pernah hilang. Kadang lebih rindu lagi ya. Rindu banget. Malah kemarin tuh pas aku lagi berangkat umroh, yang berangkat kita ke Eropa ya itu hari meninggalnya mama. Meninggalnya mama. Tanggalnya. Semoga husnul khotimah ya. Kita mau kasih lihat yang satu ini, Natali Sarah. Persembahan untuk Natali Sarah. Iya, kayak beneran. Singkat apa yang disampaikan? Jumpa di surga mama. Selalu sayang mama. Amin ya Rabb. Semoga husnul khotimah. Amin ya Rabb. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi Ambiar. Pagi-pagi Ambiar geger. Terima kasih Terima kasih semua bintang tamu. Om Roy, terima kasih. Kakak makasih ya. Terima kasih ya. Ustaz. Selalu ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mas Riza. Kamu lagu terbaru dari Cikita Medi katanya. Kita? Judulnya apa? Judulnya ada satu single terbaru akan launching. Judulnya adalah Balikan atau Balikin ya. Kita akan ketemu lagi besok hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Terima kasih.